monetization guys. Ini nih yang dicari-cari semua YouTuber, monetization. Ternyata yang lihat 2 video gue itu 70,6% itu nge-subscribe gue, dan sisanya atau 29,4% ternyata orang yang tidak nge-subscribe channel ini. Welcome to my YouTube channel Christinaga. Kali ini gue bakal bahas tentang sebuah channel YouTube itu isinya apa aja sih. Kayak YouTube ngasih fasilitas ke konten-konten kreatornya itu berupa apa aja. Nanti bakal gue bahas detail di video ini. Selamat menonton. Oke, di sini aku mau bahas apa aja sih isi dari sebuah channel YouTube. Kalau untuk YouTuber pemula, apalagi yang memang benar-benar pengen serius ya di dunia YouTube, gue juga baru mulai. Kalau ini kalian pasti udah pada paham ya. Ini ada home berisi, ini juga bisa, semuanya bisa diatur. Nanti gue jelasin. Kemudian video, ini berisi video-video yang kalian upload all. Kemudian ada playlist yang kalian buat sendiri. Channel, ini adalah channel feature yang kalian mau tampilin. Di sini contohnya gue buat YouTube dan ini 2 bocah adik gue. Kemudian ada discussion dan about. About ini ya sedikit lah bercerita tentang channel kalian ini, kayak gitu. Oke, kalau ini pasti kalian udah familiar ya, karena ini ada di tampilan awal begitu kalian membuka channel kalian masing-masing. Nah, yang mau gue jelasin kali ini yaitu bagian dari YouTube Studio atau Customize Channel di sini. Kalian klik Customize Channel, ini ada 2 bagian. Di sini ada Manage Video, ini khusus nanti. Yang mau jelasin adalah Customize Channel ini atau YouTube Studionya. Apa aja sih isi dari YouTube Studio? Nah, begitu kalian klik Customize Channel, gue udah bukain tabnya satu persatu. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini bakal gue jelasin ke teman-teman semua. Oke, yang pertama kali gue jelasin di sini adalah dashboard. Di channel dashboard ini, yang pertama kalian temuin adalah performance dari video terakhir kalian. Nah, contohnya ini ada satu video gue, video cover ini sebagai sampel ya. Nah, di situ akan kelihatan views-nya berapa, impression kliknya dari subscribers ataupun yang belum subscribe kalian ada di situ. Di sini ada news, ini biasanya update sih. Kemudian ada channel analytics, ini juga 28 atau sekitar 1 bulan terakhir. Jadi di 1 bulan terakhir ini ada berapa sih yang nge-subscribe channel kita, kayak gitu. Dan di sini ada summary-nya di 1 bulan terakhir juga. Karena gue jarang upload ya di channel ini karena baru mulai lagi, itu menurun sekitar 65% dan lain sebagainya ya. Top video juga ada di situ kalau kita klik bisa. Nah, komen-komen terakhirnya apa di situ? Ini cuma kayak sekedar ini sih, gambaran doang, jadi nggak detail. Kalau mau detail teman-teman bisa kulik lagi dengan klik tulisan berwarna biru di sini, kayak gitu. Ini dia dashboard. Oke, next. Yang kedua setelah dashboard itu adalah video ya. Cuma ini nggak gue jelasin detail karena video itu adalah video-video yang teman-teman upload, kayak gitu. Next itu ada playlist, sama halnya. Jadi playlist itu begitu videonya kalian upload, teman-teman bakalan bisa ngumpulin video itu berdasarkan misal apapun itu, bebas. Misalnya video cover atau mungkin video traveling dan lain sebagainya, kalian bisa masukkan ke dalam satu folder. Gunanya adalah kalau misalnya ada yang melihat video tersebut atau merasa kesulitan, dia bisa mengkategorikan berdasarkan playlist yang sudah kalian create itu, kayak gitu. Next, ini nih yang seru nih. Yang paling seru adalah analytics. Nah, klik dan channel analytics ini ada 4 bagian nih. Ada overview. Zoom dulu ya. Ada overview, reach, engagement, dan audience. Nah, gunanya apa sih? Untuk yang pertama, overview ini, nah, kalian bakal bisa lihat nih, kayak yang gue bilang tadi, ini sebenarnya udah ditampilin di dashboard, cuma ini adalah isi detailnya. Misalnya views nih, ya viewsnya tuh berkurang, semakin hari tuh berkurang untuk
all channel kita ya. Jadi ini dikategorikan di semua postingan kayak gitu. Jadi all video. Kalau mau ngelihat per detail videonya, kalian bisa klik masing-masing video yang pengen kalian lihat analisanya. Ini analisanya disediakan langsung dari YouTube ya. Jadi mempermudah teman-teman kalau misalnya ada kekurangan di video kalian yang kalian upload, teman-teman bisa upgrade lagi atau lebih kreatif lagi di video-video berikutnya kayak gitu. Watch time. Nah, total watch time yang kalian dapatkan ini yang di compare di sini teman-teman sama kayak yang di dashboard tadi, itu adalah 28 hari terakhir atau sekitar 1 bulan terakhir. Nah, itu ada 0,1. Karena gue emang jarang upload ya, di sini cuma ada 2 video dan ini sebagai sampel gue untuk video kali ini kayak gitu. Subscribernya kalian juga bisa ngeliat nih di 28 terakhir apakah ada yang nge-subscribe kalian atau unsubscribe juga bisa nih. Contohnya di subscriber gue 28 hari terakhir ini atau 1 bulan terakhir justru berkurang 1 subscriber. Artinya dia unsubscribe channel kita kayak gitu ya. Jadi di sini gambaran all in ya, keseluruhan kayak gitu. Nah, dia juga di sini juga ada real time update-nya. Gue zoom dulu. Real time update ini teman-teman bakal bisa ngelihat subscriber kalian secara real time. Nah, ini views-nya di 2 hari terakhir atau 48 hari ke belakang ya. 48 hour ke belakang jam. Di sini akan ada tampilan LEDs. Di sini bakal ada tampilan video terakhir juga. Nah, kayak yang gue bilang tadi, kalian bisa ngelihat analisanya lebih detail lagi kalau misalnya kalian pengen ngelihat per video. Itu bakal gue jelasin di video gue berikutnya ya, jadi biar lebih seru. Karena seru banget nih bahas analisa per video. Ini gue ngasih gambaran aja yang ada di channel analytics. Yang berikutnya, kedua itu adalah reach. Nah, reach ini kembali lagi ini adalah tampilan presentasi atau analisa dari all video yang sudah pernah kita upload ya. Impression sama impression kliknya 3,2% untuk channel gue yang cuma punya 2 video ini. Nah, viewsnya di 28 hari terakhir cuma ada 7. Nah, unique viewersnya ini yang sama sekali belum pernah nemukan channel kita dan dia singgah gitu ya, atau direkomendasikan YouTube. Ini adalah gambaran 28 terakhir, jadi di tampilan di sini adalah 15 September sampai dengan 12 Oktober sekarang. Gue buat videonya di 12 Oktober ya. Nah, traffic source type ini teman-teman bisa ngelihat browse feature. Jadi ada 42,9% orang-orang ngelihat dari browse feature kayak gitu. Ini paling tinggi ya. Kemudian ada channel page, itu hanya 28,6%. Juga YouTube search 28,6%. Jadi orang-orang tuh ngeklik atau mencari konten kalian melalui apps mungkin, atau ya apps di handphone ataupun iPad ataupun tab misalnya kayak gitu. Nah, di sini paling tinggi tetap dari browse feature. Mungkin beberapa orang lebih suka melalui browse feature ya. Jadi kalian bisa nganalisa nih, orang-orang tuh ngelihat video kalian banyakan dari mana sih kayak gitu. Ini untuk all video ya. Kalau untuk satu video kalian bisa analisa nanti per video. Oke, jadi dari 28 hari ke belakang, apakah video kalian ada traffic source-nya juga? Misal nih WhatsApp ya, whatsapp.com ini tidak ada. Karena gue pribadi di 28 hari terakhir vakum dan memang gak ada promosiin melalui WhatsApp juga kayak gitu. Dan biasanya kalau misalnya kita rajin upload, di sini bakal ada kayak traffic source untuk suggested video juga. Karena ini datanya nggak cukup karena nggak pernah update, jadi di sini nggak ada kayak gitu. Next, bagian di reach ini ada, ini juga 28 hari terakhir, kembali lagi di all konten kita ya. Ini untuk all konten, gue jelasin secara general dulu nih. Si YouTube itu bakalan rekomendasiin konten kalian, dan untuk
keseluruhan konten gue yang cuma ada 2 video ini di channel gue ini, itu 25% YouTube rekomendasiin konten itu kayak gitu. 3,2% orang ngeklik, dan impression itu ada 6 views from impression maksud gue ya. Jadi kalau YouTube ngerekomendasiin 25%, yang nge-views hanya 6. Average dari view duration. Nah, misalnya gue punya 2 video, masing-masing video itu gue buka aja ya. Di sini misalnya open new tab. Nih, di channel gue ini kan cuma ada 2 video nih. Yang pertama nggak kelihatan ya, zoom dulu. Yang pertama itu 1 menit 1 detik, yang kedua itu 1 menit 41 detik video kedua. Nah, kembali lagi ke analitik atau analisa yang tadi, 55 detik ya. Jadi ini total atau average orang-orang yang ngelihat video gue yang 2 tadi kayak gitu. Ini average-nya. Nah, untuk watch time hanya dari impression doang 0,09. Ini nih yang harus teman-teman kumpulin dengan susah payah supaya bisa ikutan AdSense atau program YouTube Partner ya. Jadi teman-teman harus ngumpulin ini yang bakal gue jelasin di berikutnya di channel customization. Oke, dikit banget ya karena memang cuma 2 video dan gue jarang upload kayak gitu. Ya, selanjutnya ini sama traffic untuk playlist dan traffic untuk YouTube search. Next, mana dia? Engagement. Sama, kita bahas engagement general dulu keseluruhan. Di sini kalian bisa ngelihat watch times-nya konten kalian per hour selama sebulan terakhir sama average view duration ya sebulan terakhir. Di sini juga dia sediakan grafiknya. Top video juga bakal ada di engagement ini. Nih bisa kalian lihat video pertama gue itu dikit banget 0,08 average ya, ini average. Top playlist karena gue juga nggak ada update playlist di 28 terakhir, dan juga top card ditampilin di sini. Top video by end screen. Jadi 2 video ini gue tampilin end screen juga, yaitu bisa diedit di YouTube Studio yang akan gue jelasin terpisah juga. Sama ini top end screen element ada di YouTube Studio. Yang terakhir dari analytics itu ada audience, unique viewersnya. Dia akan nampilin average views per viewer. Jadi average view per viewer ini dari total sekian menit video pertama dan kedua gue ini tadi, 1 menit dan 1 menit 41 detik ini, average-nya itu 1 menit 1,2 lah, 1,2. Nah, jadi nggak, orang yang nonton tuh nggak full ya, nontonnya nggak full. Jadi kita harus mikirin nih gimana supaya semenarik mungkin kontennya, sehingga orang-orang tuh bisa kayak nontonnya full, dan YouTube juga bisa ngerekomendasiin video-video kalian kayak gitu. Subscribernya kayak yang gue bilang tadi, di sini juga ditampilin. Sama ada grafik. Nah, watch time subscriber. Nah, di sini nih ditampilin yang nonton video kita itu nge-subscribe atau enggak sih? Nih, gue zoom biar lebih jelas. Ternyata yang lihat 2 video gue itu 70,6% itu nge-subscribe gue, dan sisanya atau 29,4% ternyata orang yang tidak nge-subscribe channel ini kayak gitu. Nah, di sini age and gender ini biasa 28 hari terakhir karena memang video gue tidak ada lagi yang melihat di 28 hari terakhir ini atau sebulan terakhir, jadi datanya tidak enough. Sama top country di sini juga tidak ada, tapi kalau kalian lihat per video ini bakal ada di detailin gitu. Well, itu dia. Kalau ngebahas keseluruhan kurang seru karena memang gue kebetulan 28 hari terakhir belum ada upload lagi ya. Nanti bakal gue upload video analytics untuk
per satu video, jadi itu lebih seru untuk nguliknya kayak gitu. Oke, analitik udah kelar nih. Next kita ke komen biasa lah ya, itu berisi komentar. Subtitle juga ini adalah kalau misalnya kalian buat sebuah video, apakah kalian buat subtitle juga, itu nanti bisa diedit di YouTube Studio juga. Nah kayak gue ini misal nih ada lagu dan kalian mau buat lirik lagunya, itu bisa diedit langsung dari YouTube Studio ya. Mantap. Itu bakal gue jelasin terpisah. Komen udah tadi. Nah copyright tadi gue udah bukain. Nah copyright. Jadi ini baru sih, gue baru lihat ada, jarang juga buka. Dan sebelumnya gue pernah terakhir ngeliat tuh copyright ini nggak ditampilin di sini, di mana gitu. Pokoknya kita harus ngeklik apa gitu. Nah sekarang ditampilin di beberapa menu di YouTube Studio ini kayak gitu. Nah copyright ini kalau misalnya kalian nanti punya konten dan nggak pengen diklaim sama siapapun, kalian nanti bisa pelajari selengkapnya. YouTube udah sediain linknya, kalian tinggal baca aja. Gue nggak jelasin lebih detail ya, ada video list juga di situ. Oke. Kemudian nanti ada monetization, ini terakhir karena perihal nanti duit-duitnya ini terakhir gue bahas. Ada selanjutnya tuh channel customization ya. Customization ini yang gue jelasin, kalau misalnya kalian ngeliat tampilan awal di channel YouTube kalian ini, kalian bisa lihat kayak ada deskripsi bla bla bla, terus kalian bisa nampilin email di sini mungkin. Kemudian ada beberapa link. Ada beberapa link kayak link channel lah kayak gitu. Itu semua bisa diatur, atau mungkin playlist yang gue jelasin pertama tadi. Kemudian apa aja sih yang mau kalian tampilin. Kalau misal nih di home pertama ini kalian mau ngebuat kayak gini nih misal. Jadi begitu orang ngunjungin channel kalian, dia bakal ada kayak misal nih ya, gue ngebuatnya welcome to my YouTube channel kayak gitu. Nih welcome to my YouTube channel. Terus kalian bisa pilih video mana aja. Biasa sih nih video perkenalan atau video yang pengen kalian tampilkan pertama kali, first impression yang bakalan kalian tunjukin ke orang yang baru pertama kali ngunjungin channel YouTube kalian kayak gitu. Itu semua diatur atau bisa disetting di sini, channel customization ini. Nah, ini dia. Ini adalah video feature yang akan kalian tampilkan pertama kali untuk first impression ya, orang yang pertama kali mengunjungi channel kalian. Itu bisa diedit di sini. Kayak gitu. Next, untuk channel customization ini juga bakal gue buatin video terpisah sih. Nah, oh iya, di sini juga bakal diliatin nih link YouTube channel kalian. Jadi bisa buat ini mungkin di sosial media lain ya, misalnya di Instagram dan lain-lain sebagainya. Ini adalah channel link gue kayak gitu. Oh iya, untuk ngedapetin ini teman-teman harus punya minimal 100 subscriber dulu baru bisa dibuatin. Namanya sih channel link custom ya. Biasa tuh yang panjang-panjang banget kayak begini-begini. Kalau belum ada 100 subscriber. Oke. Next itu audio library. Audio library ya. Nih. Dia ada di sini. Audio library, kelihatan gak sih? Oke. Ini nih yang seru juga. Nah, ngebahas tentang kalau ngebahas tentang copyright dan bla bla bla. Ini YouTube nyediain beberapa audio library nih yang teman-teman bisa lihat di sini dan bisa gunakan ya. Dan tidak akan dianggap copyright oleh sistemnya YouTube. Contohnya ini,
4 more weeks play. Asik. Ini genrenya di sini. Kemudian moodnya ada di sini. Set. Artisnya ada di sini. Kayak gitu. Kita cari yang lain, misalnya nih Grey Flannel. Empire Seasons. Dan masih banyak lagi ya. Dan di sini YouTube juga nyediain filter. Jadi teman-teman bisa ngefilter. Misalnya pilih genrenya apa nih? Misalnya pengen cari yang sinematik, bisa pilih lebih dari satu ya. Bisa pilih lebih dari satu. Misalnya gue pengen pilih sinematik dan klasikal. Apply. Nah, nanti yang bakal keluar di audio library kalian yang genrenya itu doang, sinematik dan klasikal, atau pengen lebih spesifik lagi nih, kalian bisa mainin di filternya lagi kayak gitu. Misalnya pilih artis name juga bisa, kalian tinggal apply. Dan kalau misalnya kalian pengen kembali ke semua, kalian tinggal hapus lagi aja filter ini. Oke. Nanti semua genre akan muncul lagi. Semua genre akan muncul lagi. Ada alternatif, hip hop, dance, dan lain sebagainya. Seru sih audio library ini ya. Gue pilih musik yang agak slow dulu sebelum gue bahas Violet Spirit. Kenceng banget. Oke. Terakhir gue bakal bahas monetization guys. Ini nih yang dicari-cari semua YouTuber. Monetization. Let's go. Channel monetization ini jadi syarat teman-teman YouTube ngajak supaya kita grow bersama YouTube nih, dia menyediakan yang namanya program YouTube Partner ya. Dengan syarat di tahun 2020 ini, syaratnya adalah ini dia. Teman-teman harus mencapai 1000 subscribers ya. 1000 subscribers dan 4000 jam penayangan. Oke. Nanti ini udah gue centang sih, Nanti di sini kalian akan disarankan atau disuggest sama YouTube, kalian mau dikirimin email nggak kalau misalnya kalian udah mencapai 2 persyaratan ini. Ini 2 syarat mutlak. Di samping itu copyright juga penting banget ya, jadi jangan sampai diabaikan kayak gitu. Di sini di channel gue ini yang masih punya 2 video ini, dan program ini adalah berlaku untuk video-video yang lolos copyright, artinya yang tidak copyright ya, memang betul-betul karya atau karya si content creator itu sendiri di 12 bulan terakhir kayak gitu, atau 1 tahun terakhir. Jadi kalau misalnya lu punya video memang hasil karya lu sendiri, tapi itu video 2 tahun lalu, itu nggak akan bisa dimonetize bersama dengan konten kalian yang baru-baru itu kayak gitu, nggak bisa. Jadi hanya konten yang kalian upload di 12 bulan terakhir atau 1 tahun terakhir ini. Di sini gue masih punya 120 subscribers, dan untuk mencapai 1000 ini lumayan sulit, so mari berjuang bareng-bareng guys. Dan dari 2 video itu jam penayangannya gue baru 4 jam ya. Yang dibutuhkan adalah 4000 jam. Masih kurang sekitar berapa tuh 3996 jam penayangan lagi. Oh my god. Oke, semangat guys. Itu dia seluruh
isi dari YouTube Studio itu sendiri ya. Ini jadi fasilitas yang YouTube kasih ke konten kreatornya untuk mempermudah, menganalisa dan lain sebagainya, mengedit, bahkan dia juga menyediakan kayak audio gratis. Udah ya. Oke, segitu dulu video untuk pembahasan singkat ya. Itu secara general sih yang gue bahas tadi barusan. Semoga teman-teman suka, dan kalau suka silahkan di like. Tungguin video aku berikutnya karena bakal bahas lebih detail lagi mengenai seputar YouTube lah, masih ya pengenalan. Jadi teman-teman yang baru mulai kayak gue, mari bareng-bareng buat belajar supaya nanti kedepannya teman-teman itu benar-benar paham dari dasar dan tujuannya apa sih kayak gitu. Ya, sekian dari video ini, semoga teman-teman suka. Bye-bye.